Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang bahasa Python dengan menggunakan aplikasi Google Colaboratory. Ini merupakan salah satu materi yang akan kita bahas dalam pertemuan di bab analisis data. Semoga kalian dapat memahami setiap materi yang dijelaskan dalam video ini dan tetap semangat. Baiklah, kali ini kita akan langsung melakukan praktikumnya. Untuk melakukan praktikum ataupun membuka aplikasi atau website Google Colaboratory ini bisa kalian lakukan dengan cara login di Google Chrome menggunakan akun Gmail. Untuk Gmail di sini disarankan tidak menggunakan Gmail yang Belajar ID karena memang Belajar ID dibatasi dan tidak bisa mengakses ke Google Colaboratory. Oleh karena itu, kita akan login menggunakan email yang biasa saja. Nah, di sini kebetulan saya sudah login di email dan sudah membuka website Google Colaboratory. Nah, ini ya alamatnya. Atau bisa juga nanti kalian lakukan dengan cara mencari di Google, mengetikkan Google Colab. Seperti ini. Nanti muncul tulisan seperti ini ya. Nah, kemudian diklik ini. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, lalu teman-teman bisa klik bagian ini plus new notebook, nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah, di sini kita sudah punya menu bar, ini title bar di sini. Kita bisa kasih nama, misalnya kita pakai belajar Python 1 gitu ya. Ini nanti filenya akan tersimpan otomatis di Google Drive dari email yang kita login ya. Nah, kemudian di sini ada tools bar-nya. Lalu di sini ada dua pilihan, apakah kita akan menginsert kode cell atau kita akan menginsert text cell. Nah, di sini karena kita akan melakukan programming atau belajar programming sederhana terlebih dahulu, kita akan menambahkan yang kode ini ya, kode cell-nya. Tapi di sini yang pertama sudah ada, jadi tidak perlu tambahkan lagi. Nah, kemudian sekarang dalam pemrograman bahasa Python di sini ada satu sintaks yang akan saya kenalkan terlebih dahulu kepada kalian, yaitu sintaks print. Maaf. Nah, ini sintaks print. Jadi penulisan sintaks print ini, tulisan print lalu kemudian ada dua tanda kurung ya. Ada dua tanda kurung. Nah, nanti apa yang mau kita print atau kita cetak, kita tuliskan di dalam tanda kurung ini. Sebagai contoh, misalnya kita mau menulis atau menampilkan di program ini hasil dari 5 ditambah 3. Nah, kita cukup menuliskan 5 tambah 3 ini di dalam tanda kurung setelah perintah print. Nah, kemudian kita klik ini, run. Ya, saya zoom sedikit. Ini tergantung kecepatan jaringan ya. Kalau misalkan jaringannya bagus, nanti hasilnya juga akan cepat keluar. Nah, di sini. Jadi, print dalam kurung 5 plus 3 ya, sama dengan 8. Jadi dia akan melakukan penjumlahan. Nah, tapi berbeda kisahnya atau berbeda hasilnya jika kalian melakukan perintah print dalam kurung tanda kutip 5 plus 3. Seperti ini. Ini akan berbeda hasilnya ya. Kita coba run lagi. Nah, di sini dia jadinya 53. Ada perbedaan penulisan. Yang pertama di sini dia 5 plus 3. Kemudian untuk yang di bawah 5 dalam tanda kutip plus 3 dalam tanda kutip. Nah, di sini tanda kutip ini digunakan untuk mendeskripsikan bahwa data yang ada di dalamnya itu adalah berupa string atau alfanumerik. Nah, jadi kalau dia alfanumerik ataupun berupa string ketika ada tanda tambah, maka itu artinya dia akan digabungkan. Makanya hasilnya di sini 53.
Nah, kalau yang seperti ini kan tidak ada tanda petik, makanya dia dianggap sebagai angka atau integer. Sehingga 5 ditambah 3 akan menghasilkan 8. Nah, sekarang kita lanjut. Lalu ada lagi perintah print, masih perintah print ya. Perintah print dalam tanda kutip. Kalau misalkan kita ingin menampilkan tulisan, maka kita tuliskan di dalam tanda kutip. Nah, jika kita sudah buatkan tulisan seperti ini, kita langsung run saja. Maka nanti yang muncul adalah tulisan di dalam tanda kutip ini ya, yang ada di dalam tanda kurung. Nah, lalu apa yang terjadi jika seandainya kita menuliskan huruf tanpa tanda kutip? Kita print. Nah, di sini jika kita menuliskan seperti ini, nah, tanpa tanda kutip, akan ada keterangan error seperti ini ya. File dengan nama ini di line pertama, yang mana perintahnya adalah print dalam kurung halo, kenalkan nama saya Elita. Sintaksnya itu error karena dia terjadi sintaks yang tidak valid ya, invalid syntax. Nah, mungkin katanya kamu lupa menggunakan tanda koma gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian bingung apa solusinya, bisa diklik di sini. Nanti akan muncul seperti ini ya. Akan muncul seperti ini. Nanti bisa kalian cek di salah satu link ini untuk solusinya. Sekarang kita balik dulu. Nah, tapi di sini kan kita sudah tahu ya, kesalahannya itu adalah tidak adanya tanda petik seperti ini. Nanti kalau sudah kita kasih tanda petik seperti ini, lalu kita run lagi, maka programnya akan berjalan sama seperti yang di atas. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian sekarang mungkin kita akan lanjut saja. Yang selanjutnya yaitu variabel. Nah, di sini kita sudah kenal yang disebut dengan variabel. Nah, misalkan kita menggunakan variabelnya nama gitu ya. Nama sama dengan nah, ini kalau misalkan kita mau menginput, karena nama itu sudah jelas ya, nama itu dia berupa string, maka penulisan datanya di belakang itu kita menggunakan tanda koma seperti ini. Sebentar, kita kasih tanda ini dulu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau menuliskan data, misalkan namanya satu aja dulu, Indah gitu ya misalnya. Kemudian nomor sama dengan 4. Lalu kita mau kasih perintah print nama, nomor dulu misalnya, plus nama. Apakah yang akan muncul? Nah, di sini kita coba. Nah, sebentar. Nah, di sini muncul ya, ada tulisannya. Nah, ini. Oke. Nah, di sini akan muncul perintahnya seperti ini. Nah, ini supaya kalian tahu juga ya. Nah, jadi di sini type error unsupported operand type. Nah, jadi tidak disupport nih operand type-nya. Operasinya tidak disupport, di mana kita melakukan operasi penjumlahan, ini ya, penjumlahan antara integer dengan string. Jadi string dengan integer itu tidak bisa ditambahkan. Nah, di sini sudah jelas. Integernya itu 4 dan stringnya itu adalah nama Indah. Nah, tapi berbeda cerita kalau misalnya teman-teman atau kalian semua menambahkan tanda kutip seperti ini pada variabel nomor ya. Nah, kita coba sekarang. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya dia jadi lebih bagus ya. Jadi lebih bagus itu gimana caranya, nanti bisa kita lanjutkan di pembahasan kita yang selanjutnya ya. Sekarang biar kalian ngerti aja dulu.
kira-kira perbedaan string sama integer ini bagaimana. Nah, sekarang gimana caranya? Ya, gimana caranya kita tahu yang mana namanya variabel, yang mana namanya nilai data. Jadi, jika ada yang seperti ini dalam program kalian, ya, yang bagian sini, yang bagian kiri ini, yang kita jadikan sebagai penamaan, nah ini disebut dengan variabel. Kemudian isi dari variabel itu disebut dengan nilai data. Jadi untuk variabel nama, ya, nilai datanya itu adalah indah dengan tipe datanya string. Kemudian untuk nomor juga, ya, variabel nomor, nilai datanya adalah 4 yang berupa string. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan variabelnya itu berupa integer? Nah, kita coba ya. Nah, misalkan kita mau menghitung rumus apa gitu ya, misalnya rumus luas lingkaran misalnya. Ada yang namanya pi. Nah, anggap pi-nya kita pakainya P saja ya. 3,14. Kemudian R-nya sama dengan 5 misalnya. Kemudian untuk rumusnya ya, L, maaf pakai L besar aja, luas itu sama dengan pi dikali, maaf kalau di sini pakainya bintang ya, pi dikali dalam kurung R dikali R ya, seperti ini. Nah, kemudian kita tuliskan lagi di sini L ya. Nah, sekarang kita coba run. Nah, ini ketemu hasilnya ya. Ini ketemu hasilnya segini. Maka luas dari lingkaran dengan jari-jari 5 itu adalah 78,5. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, lalu sekarang ada lagi yang disebut dengan variabel array. Variabel array itu adalah variabel yang memiliki data lebih dari satu, ya, datanya lebih dari satu. Sebagai contoh, misal kita punya data dengan nama nis misalnya, ya, nis. Kemudian kita kasih di sini tanda kurung begini ya. Nah, misalnya nis pertama 13025 misalnya, 26. Nah, kemudian nis yang kedua berapa? Langsung kita lanjut. Nah, misalnya segini. Ini sudah ya. Nah, kemudian kita mau menampilkan. Misalnya kita mau menampilkan data yang keberapa gitu. Data, kemudian indeksnya kita tuliskan. Indeks yang keberapa yang kita mau tampilkan. Nah, di sini kita punya datanya ada 1, 2, 3, 4, 5 data ya. Nah, kemudian ingat kalau indeks itu dimulai dari 0. Maka yang 13026 ini adalah indeks ke 0. Nah, sekarang indeks ke 0 ini yang mau dari indeks ke 0 ini yang mau kita tampilkan yang indeks ke berapa? Misal kita mau menampilkan indeks ketiga. Ketiga. Nah, ini ya. Nah, kita tinggal langsung jalankan atau kita run. Oke, sebentar. Oh iya, maaf. Tadi kita kasih nama variabelnya nis. Nah, ini. Nah, sebentar. Nah, kalau misalnya nama variabel print ini ya, tadi akan bilang data sih. Oke, jadi kalau misalnya ini print, kemudian kita tuliskan nama variabelnya. Kalau misalnya di sini kalian pakai nama variabelnya itu adalah nomor, nah maka di sini juga sebentar. Maka di sini juga akan kalian tuliskan nomor. Kalau yang kalian tampilkan yang di sini ya. Oke, nah jadi kayak gitu ya. Nah, terus gimana kalau misalnya kalian mau bikin variabel array dengan
tipe data string. Nah, sekarang kita coba nih, misalnya nama variabelnya itu nama, kemudian tetap ada kurung ini ya. Nah, untuk tipe data string, ingat harus ada di dalam tanda kutip ya, di antara tanda kutip dua seperti ini. Kemudian kita tuliskan, misal nih namanya adalah Agus. Oke, maaf ibu Pak. Bagas, kemudian Kinar, Baskara, lalu terakhir ada Angel. Ini sesuaikan aja ya, karena di sini ada 5 data, maka di sini juga ada 5 data ya. Nah, kemudian misalnya sudah seperti ini ya. Kemudian kita tuliskan di bawahnya print nama, indeks keberapa gitu ya. Nah, indeks ketiga nih kita kasih sama aja. Nanti akan muncul namanya Baskara ya. Kenapa nama Baskara yang muncul? Nah, ingat lagi tadi sudah sempat dikasih tahu untuk data dalam bentuk array seperti ini itu diberikan alamat dengan nama indeks ya. Nah, indeks itu dimulai dari 0. Maka Agus ada di indeks 0, Bagas di indeks 1, Kinar indeks 2, dan Baskara di indeks 3. Makanya kalau kita kasih perintah print nama, kemudian di sini indeks ketiga, maka yang muncul namanya Baskara. Nah, kurang lebih sampai di situ. Kemudian mungkin untuk videonya akan sampai di sini dulu supaya tidak terlalu panjang juga. Nanti bisa kita lanjutkan di video selanjutnya. Semangat, tetap semangat untuk belajar. Mari kita tetap fokus ya. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dadah.